Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih berjumpa dengan saya Trio Farm Mabelut Purwokerto. Salam kenal buat para pemula-pemula budidaya belut. Ini saya hanya ingin menyampaikan buat para pemula, terutama tentang budidaya belut. Gini, sebaiknya yang perlu digarisbawahi untuk para peternak-peternak budidaya belut yang bagus ya, itu baiknya itu pakai lumpur sawah ya. Nih yang perlu digarisbawahi, baiknya untuk para pemula itu baiknya pakai lumpur sawah dan tanpa ada campuran lainnya. Contohnya kebanyakan hanya lihat di YouTube, terus dipraktekin, terus begitu dipraktekin ternyata kohenya itu yang bermasalah. Masalahnya gini, saya tanyakan lagi, itu kohe sapi ataupun kohe kambing ataupun kohe ayam itu fungsinya buat apa? Kalau dari Trio Farm sendiri itu tidak harus pakai kohe seperti itu. Masalahnya apa? Di situ itu banyak mengandung gas atau zat-zat yang lainnya ataupun amoniak gitu. Jadi untuk para pemula saya garis bawahi, untuk pembudidaya belut kalau pakai lumpur sawah baiknya jangan pakai campuran apapun seperti itu. Kalau ingin betul-betul berkembang baik belutnya seperti itu. Jadi untuk para pemula peternak belut itu, kalaupun itu ada dua versi sih sebetulnya. Dari lumpur sawah itu kalau mau cepet-cepet penebaran belut, paling enggak 1 hari udah jadilah. Kalau pakai lumpur sawah, ibaratnya kita pakai lumpur sawah seperti ini, ilmiahnya aja seperti ini. Ibaratnya mindah umah belut tapi ke kolam seperti itu. Jadi enggak usah pakai campuran apapun gitu. Tapi di situ tetap ada kasus pengadukan untuk menghilangkan zat-zat kimia yang masih menempel di dalam tanah sawah itu gitu. Jadi nanti misalnya udah ditebar belut pada mati, nah itu kesalahannya sendiri sebetulnya, karena belum tahu, hanya lihat-lihat di YouTube terus dipraktekkan, udah dikirim belutnya pada mati. Itu yang paling saya nggak berani seperti itu sebenarnya gitu. Jadi untuk pemula-pemula baiknya pakai lumpur sawah, tapi di situ ada proses pengadukan. Ketinggian lumpur 40, 35, 30 atau 30, 35, 40 itu idealnya lebih bagus gitu. Nah, caranya seperti ini. Kalau untuk lumpur sawah itu kita aduk dulu. Kita kasih air, setelah media ketinggian 35 atau 40 atau 30 kita kasih air sekitar 10 cm apa 15 cm. Proses pengadukan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menghilangkan zat-zat kimia yang masih menempel pada tanah seperti itu. Ditambah air 10 atau 15 cm, kita aduk sampai merata, terus dinapkan dulu paling enggak 2 menit atau 3 menit. Nah setelah itu air buang, terus kita kasih air lagi
terus diaduk lagi, baru selesai. Tunggu seperti itu tadi 2 menit, terus air buang lagi sampai ketiga kalinya. Nah itu terus ketiga kalinya setelah air dibuang kita isi lagi, keempat kalinya itu baru bisa ditebar. Ini untuk mempersingkat aja. Jadi ibaratnya kalau yang mau nggak sabaran ingin cepet-cepet ternak itu caranya seperti itu. Kita pakai media lumpur sawah biar cepet, itu bisa langsung dipakai kalau ada pemrosesan seperti itu tadi yang saya katakan gitu. Nah kalau jalan satu-satunya kok nggak ada lumpur sawah yang jauh dari tanah dari pesawahan, itu kita bisa menggunakan dengan eh, tanah pekarangan. Dengan tanah pekarangan, tapi ada tapinya. Itu tanah pekarangan itu kita pilih-pilih. Jadi yang 1 pacul 2 pacul itu kita nggak gunakan, biarkan saja. Nah yang 3 pacul itu baru kita bisa pakai. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini, yang 1 pacul 2 pacul itu biasanya itu masih ada gendeng, paku, seng, botol-botol pecah, terus kerikil-kerikil, itu yang sangat berbahaya. Apalagi pas nanti pengadukan di kolam, nanti bisa kena kolamnya bocor ataupun kakinya kena beling gitu. Makanya saya tidak pakai yang 1 2 paculan, kita pakai yang 3 paculan seperti itu. Jadi insya Allah aman, walaupun ada batu-batunya kita bisa ambil kelihatan seperti itu ya. Nah terus ini campurannya hanya kita gunakan dengan jerami yang sudah hampir busuk lah ya, sama gedebok aja. Tapi sebelumnya kita rendam dulu jerami sama debok pisangnya paling enggak 1 hari 1 malam. Nah fungsinya buat apa saya bilang seperti itu? Untuk menghilangkan zat-zat kimia yang masih menempel pada jerami ataupun zat asam yang yang ada di dalam gedebok pisang. Nah, banyak pemula-pemula yang ingin cepat-cepat budidaya belut, itu ada 2 cara itu yang saya sarankan tadi. Kalau mau cepat kita pakai lumpur sawah, kalau mau proses lama kita pakai tanah pekarangan gitu. Tapi kalau mau proses tanah pekarangan gini, proses tanah pekarangan itu lebih lama. Kenapa saya bilang lebih lama gini? Karena kita perlu ada proses pengadukan. Nah, pengadukan itu kita aduk dalam 1 minggu itu 3 kali. Terserah waktu, terserah. Kalau nggak diaduk itu hanya atasnya saja yang jadi lumpur, kelihatan jadi lumpur. Tapi di bawahnya itu ibaratnya madet itu nggak bakalan jadi lumpur kalau nggak diaduk. Paling nggak diaduk 1 minggu 3 kali selama 1 bulan kurang lebihnya. Ya memang itu prosesnya agak lama, capek, tapi kan kita ingin berhasil. Dan juga bikin medianya itu hanya 1 kali, ibaratnya capek 1 kali tapi kan untuk selamanya, seperti itu yang perlu diwaspadai. Jangan sampai udah dikirim belut pakai kohenya, aduh nggak umum. Fungsi kohe nggak ada fungsinya sebenarnya. Ada yang bilang untuk bikin cacing, nggak bakalan cukup untuk kebutuhan makan si belut. Itu adalah tingkatannya nanti, dan tata cara pembuatan pakannya pun ada, bukan hanya dengan cacing. Itu ada, nanti kita ajarin semua. Jadi untuk para pemula budidaya belut itu harus hati-hati. Nanti saya udah bilang sama orang-orang ini, itu tata caranya bagaimana. Biasanya saya kan kalau ada WA ataupun telepon, saya pasti tanya dulu,
bagaimana cara pembuatan medianya, itu pasti saya tanyakan dulu gitu. Ini jawabannya. Saya lihat di YouTube pakai media lumpur, pakai jerami, pakai tepung pisang, pakai kohe. Nah, itu yang berbahaya sebetulnya itu. Kalau saya nggak berani. Ada yang minta ngeyel-ngeyel. Nah, saya udah bilang, enggak masalah, enggak masalah, enggak masalah, dikirim aja. Nah, itu yang merugikan saya sebetulnya. Nah, saya rugi, Anda juga rugi. Seperti itu, Mas. Nah, jadi untuk budidaya belut perlu diwaspadai itu. Kalau dari Trio Farm sendiri nggak pakai media atau campuran kohe, baik kohe sapi, kohe ayam, kohe kambing itu nggak disarankan. Justru malah mengandung gas. Seperti itu, Mas. Ya. Jadi mohon maaf kalaupun ada mitra-mitra kita yang masih ngeyel, udah dibilangin masih ngeyel, itu saya nggak mau ngurusin lah. Kalau mau benar-benar eh, mau bergabung dengan mitra atau mitra dengan Trio Farm, itu medianya, tata caranya harus ikuti aturan-aturan dari Trio Farm gitu. Jadi tidak saling ada yang salah menyalahkan seperti itu. Untuk saya pribadi sendiri sih, ibaratnya kalau ada yang minta bibit belut itu saya ajarin dulu, saya tanya dulu apakah pakai kohe apa enggak. Jawabnya, kalau yang sudah jawabnya enggak apa-apa, nanti urusan saya. Nah, seperti itu. Nah, pas ada kejadian kematian, nah nanti yang disalahkan kan kita, seperti itu. Jadi mohon maaf eh, untuk para pemula budidaya belut ya, mohon maaf, saya bilang sekali lagi, jangan pakai kohe. Seperti itu ya. Kalaupun mau budidaya, saya bukan hanya penjual belut, tetapi di situ saya juga mendampingi, asalkan mengikuti tata cara Trio Farm seperti itu. Insya Allah saya bimbing terus sampai betul-betul berhasil seperti itu, Mas ya. Jadi untuk para pemula-pemula baiknya pakai tanah sawah tanpa campuran apapun seperti itu ya. Untuk teman-teman yang mau bergabung ke kemitraan ke Trio Farm, monggo saya pandu, betul-betul saya pandu, saya dampingi. Apalagi pembuatan media dari nol malah saya malah semakin seneng, harapannya besar kalau dari nol gitu. Jadi untuk siapapun, belut pun tidak harus beli di Trio Farm, terserah mau beli di manapun tidak masalah gitu. Yang penting ada pendampingan kalau dari penjual si belutnya gitu. Kalau saya sendiri, insya Allah beli bibit dari saya, terus saya dampingin terus sampai betul-betul berhasil gitu. Jangan pada ngeyel, jangan pada ngeyel. Kalau dari Trio Farm sendiri jangan ngeyel. Saya nggak menyarankan pakai apa namanya, kohe, baik kohe sapi, kohe kambing, kohe ayam ya. Untuk mitra-mitra monggo yang mau bergabung dengan Trio Farm, saya akan dampingi terus sampai betul-betul sukses, sampai betul-betul berhasil ya. Untuk masalah pakan kita juga bisa, kita akan mengajari bagaimana tata caranya pemberian pakan, terus pakanan belut itu apa saja nanti kita ajarin seperti itu ya. Mohon maaf untuk para pemula-pemula yang lihat hanya sekedar lihat dari YouTube langsung dipraktekkan. Nah, itu yang berbahaya itu, apalagi itu yang perlu digaris bawah itu yang pakai kohe itu jangan, aduh saya nggak menyarankan. Nanti yang disalahkan pasti belutnya. Ini belutnya dari mana, seperti itu. Karena apa? Medianya itu loh, medianya betul-betul harus tanpa ada campuran kohe ya. Terima kasih untuk teman-teman semua budidaya belut ya. Monggo kalau mau datang ke Trio Farm bisa menghubungi atau datang langsung ke Purwokerto, Karang Lewas, Karanggude, RT 1
RW 4 Lenggerang. Bisa menghubungi 0821 3430 4944. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.